Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Apa kabar? Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Baik, Pak. Pak. Pagi Pak, Alhamdulillah baik Pak. Sehat semua Alhamdulillah ya. Oke, boleh dinyalain kameranya nih biar saya bisa lihat wajah-wajah cerahnya di Jumat pagi yang berkah ini. Cie gitu berkah. Oke, Amar udah di kelihatan terpantau Amar sudah di kampus ya itu. Di teras bukan sih? Atau di rumah itu? Di teras rumah apa di teras kampus itu Amar? Di Pasar, Pak. Di latar ya, sebelahnya yoga tuh kelihatannya tuh. Dilihat-lihat tuh. Yoga juga sebelahan sama sama siapa itu yoga sebelah? Ada Rifki juga tuh kayaknya. Berapa orang tuh di latar itu kalian akuisisi latarnya? Yoga langsung hitung. Satu, dua, tiga, empat. Enam. Enam orang. Oke, siap. Oke, kalau yang lain gimana? Terpantau juga nih Ilham masih di rumah. Ada dia, ada Jinta Najla juga. Ada Stephanie, Chelsea. Najwa, oke. Ya, yang belum nyala kameranya, silahkan dinyalain kameranya ya teman-teman sebelum kita mulai perkuliahannya. Terus, eh, kemarin saya sempat tanya sama Yoga untuk perkuliahan hari ini. Kita memang mulainya jam 8.30, yang ekspektasinya kalau emang normalnya sih kalau 3 SK sampai jam 11 ya. Tapi katanya Yoga tadi, teman-teman ada kelas lagi habis ini ya. Kelas Vistat, apa Vismat, apa sih? Yang jam Ismat, 10 Pak. itu. Wismat, Pak. Fismat ya. Ini semuanya mayoritas kelasnya atau ada yang nggak ambil kelas Fismat? Semuanya kah? Mayoritas soalnya udah di Mayoritas ya. paket ya. Oke, oke. Emang sebenarnya ini teman-teman mayoritas angkatan 2024 semua juga ya? Oke, Iya, oke. Pak. Oke, baik. Udah berapa orang ini yang hadir? Udah 26 ya. Sebentar teman-teman. Mungkin kita bisa absen dulu. Absennya mungkin kita foto aja biar cepet. Nggak usah panggil satu-satu. Silakan nyalain kameranya teman-teman. Kita absen awal dulu. Silakan dinyalain kameranya. Oke, oh ya, di situ tuh geng-geng ini latar tuh ada Rifki, Satrio, Lutfi, Yoga, Amar, satu lagi tuh siapa tuh? Oke, oke. Bentar ya, udah nih semua nyala kameranya yuk yang belum nyala silakan dinyalain. Ada Anissa Setiawati, Juminar, Rasyad, ada Puspita juga, ada Alifah Salwa juga. Udah ya, saya ambil gambarnya ya. Satu, coba senyum satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Oke, sip, sip. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman jangan cuma on campus di absensi doang ya, tapi di sepanjang perkuliahan juga bisa dinyalakan kameranya karena saya memantau teman-teman juga gitu ya. Maksudnya biar berasa seru aja gitu. Kalau kuliahnya bisa on cam, saya jadi bisa lihat reaksi teman-teman ketika teman-teman memahami materinya atau enggak kayak gitu ya. Oke, baik. Di sini tadi again sudah ada berapa nih? 5 kali 5, 25, 26, 27, kurang 1, 26 ya. Seharusnya kita ada berapa sih? 28 ya. Ya nanti tolong di rekap aja ya. Siapa ketua kelas yoga ya nanti apa namanya untuk absensi berdasarkan fotonya. Oke, kita akan masuk ke materi perkuliahan kita hari ini teman-teman. Di perkuliahan ini kalau saya lihat di RPS sih sepertinya kita masih akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan fungsi, limit, dan juga kontinuitas ya. Seperti teman-teman lihat di sini jatahnya itu ada 2 minggu ya, 2 pertemuan untuk membahas materi tentang fungsi, limit, dan kontinuitas. Sebetulnya kemarin kita udah bahas setengah sih fungsi dan juga sebagian dari limit dan seperti biasa di perkuliahan kita di awal kita akan mulai dengan membahas PR ya teman-teman ya. Nah PR-nya mau dibahas dari yang lebih dulu ngumpulin atau yang paling terakhir ngumpulin nih? Terakhir, Pak. Paling terakhir, oke, siap. Biasanya ngomong paling terakhir tuh paling awal tuh ngumpulin itu. Udah semangat dia tuh, biar nggak dibahas ya. Oke, di sini yang paling terakhir ngumpulin, kalau saya lihat urutannya, ada punya, ini 3 orang yang ngumpulin paling terakhir ya teman-teman ya. Ada Salsabila, Fatania, sama Arfan Maulana ya. Ini kenapa tulisnya tugas XX ya? Ini tulisnya tugas satu teman-teman ya. Mungkin teman-teman harapannya bisa nanti untuk berikutnya bisa menuliskan judul sesuai dengan format yang diberikan ya.
supaya nanti saya bisa mensortasi, mengurutkan berdasarkan NPM teman-teman gitu. Karena absensi teman-teman juga diurutkan berdasarkan NPM nampaknya. Begitu. Oke, Salsabilanya ada? Hadir Salsabila? Mana Salsabila? Mana Salsabilanya? Ada Pak. Ada, oke. Salsabila, oke. Di sini kemarin kebagian ngerjain tugas ya. Tugas nomor berapa aja nih yang Salsabila pilih? Ini kelihatannya untuk tugas yang pertama, Salsabila mengerjakan tugas yang nomor satu nih teman-teman. Nah ini dia. Ini ada tugas dari Salsabila mengerjakan apa nih? Domain ya, domain dari suatu fungsi ya. Jadi untuk fungsi yang pertama, ya ini teman-teman masih ingat ya materi kita kemarin sekalian kita bahas PR, sekalian kita review ya. Jadi di PR yang dikerjakan sama Salsabila ini, dan mungkin juga beberapa dari teman-teman mencoba untuk mengerjakan soal yang serupa. Di sini soal ini menanyakan tentang, bentar ini ada yang baru join. Saya kayaknya harus accept dulu, admin. Oke, jadi di sini tuh ada, bentar ini kayaknya saya harus waiting roomnya saya off aja deh, biar nggak usah saya accept lagi. Terus audionya saya off. Oke. Ya, jadi di soal ini dia tanya tentang domain alami dari fungsi f dan juga fungsi g ya. Di sini fungsi f-nya dinyatakan x kuadrat plus x dibagi dengan x plus 1 ya kan ya. Sehingga ini kalau disederhanakan jadi apa nih? Nah, ini kenapa harus disederhanakan seperti ini nih? Kan pertanyaan habis itu di sini ada domainnya tidak sama dengan satu. Boleh dijelasin nggak nih? Maksudnya gimana nih? Salsabila. Ini dapat R tidak sama dengan satu itu dari mana nih? Boleh dijelasin Salsabila maksud Karena dari yang kamu kalau tuliskan di sini? Mm-mm, dapat satu jadinya penyebutnya nol itu kan nggak boleh ya. mm-mm, Jadinya G-nya itu bisa satu, jadi bisa lebih besar daripada yang F gitu Pak. mm-mm. Jadi intinya domain G lebih besar. Bedanya di titik X sama dengan negatif satu. Karena Ya, X-nya ini negatif satu apa tidak sama dengan satu nih? Jadi ngomongnya X min satu apa tidak sama dengan satu? satu Pak itu salah tulis. Yang mana yang salah tulis? Yang min satu, yang harusnya Yang satu. min satunya. Harusnya begini. Gitu. Ya, Oke, any comments yang lain teman-teman? Pak, itu bukannya memang tidak sama dengan ini satu ya, Pak? Nah, gimana tuh Lutfi? Boleh tolong dijelasin Lutfi? Karena itu kan di penyebut dia X Mm-mm, plus satu, maka kalau misalnya dia hasilnya nol, maka penyebutnya mm-mm. itu domainnya bukan bilangan real, Pak. Nah, itu dia. Betul ya. Itu dia teman-teman ya. Jadi justru tadi udah bener nih. Dia bedanya di titik X sama dengan satu ya. Jadi makasih Lutfi untuk penjelasan tambahannya. Jadi soal ini menanyakan untuk membandingkan ya domain alami dari F dan juga G. F diberikan dalam bentuk seperti ini dan G diberikan dalam bentuk seperti ini. Ya. Sebelum kita menyederhanakan, teman-teman harus pertimbangkan apa yang membatasi fungsi tersebut ya. Yang kemudian menentukan domainnya gitu ya. Di fungsi yang sifatnya rasional atau pembagian, ya kayak misalnya A dibagi B begini. Nah, kita harus memastikan bahwa dia tidak dibagi dengan nol. Karena secara matematis pembagi dengan nol itu menjadi tak terdefinisi begitu. Sehingga fungsi ini hanya akan terdefinisi jika X plus Y satunya tidak sama dengan nol. Gitu ya. Tidak sama dengan nol. X plus satunya tidak sama dengan nol. Sehingga karena X plus satunya tidak boleh sama dengan nol, maka X-nya tidak boleh sama dengan negatif satu. Ya. Dan ini yang kemudian menjadi domain dari si ininya nih. Si fungsi yang G, fungsi yang warna hijau ini. Jelas kan nih teman-teman sampai sini? Ya, jadi justru pekerjaan Salsabila ini yang kurang tepat malah di pendefinisian domain dari si F-nya ya. Jadi ini tuh mungkin juga notasi penulisan domainnya juga mungkin perlu diperhatikan ya.
Ini mungkin bukan sekedar R tidak sama dengan satu, tapi mungkin kita juga bisa menyatakan dengan notasi domain standar, di mana kita bisa menyatakan domain dari fungsi f itu eh, dinyatakan dalam X, di mana X-nya itu merupakan semua bilangan real kecuali X tidak sama dengan min satu gitu ya. Oke, kebalik deh. Harusnya kita state exclusion-nya dulu. Jadi X tidak sama dengan min satu, sedangkan selebihnya dia bisa gitu ya. Jelas nggak nih sampai sini teman-teman nih? Ini adalah domain dari fungsi yang hijau tuh ya, yang pertama. Ya. Sedangkan kalau fungsi yang kedua, karena dia fungsinya cukup sederhana ya, cuma gx sama dengan x aja, maka domain dari fungsi ini adalah ya semua bilangan real ya. Domain dari fungsi g itu untuk nilai x, di mana x-nya itu merupakan elemen dari bilangan real. Ya artinya x itu bisa semua bilangan real gitu ya. Sehingga perbedaan dari kedua domain dari kedua fungsi ini itu ada di nilai x sama dengan minus satunya ya. Begitu. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Jelas ya, jadi domainnya si, kalau mau ngomong besar kecil ya domainnya si G lebih luas begitu jadinya ya. Oke. Jelas ya teman-teman ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak sampai sini untuk menentukan domain dari suatu fungsi? Jelas ya? Ini yang kita sudah pelajari kemarin. Salsabila gimana? Oke nggak nih? Iya, Pak, paham. Oke, sip-sip. Yang lain gimana? Bisa dipahami? Jelas ya? Oke, baik. Aman, Pak. Aman. Baik, kita lanjut ke orang yang kedua. Di sini ada Fatania. Fatania mana orangnya Fatania? Hadir Fatania. Mana Fatanianya ya? Tidak ada kah? Kalau nggak ada, kita lanjut ke orang yang ketiga. Ini tampaknya ada nih kalau Arfan nih. Arfan ada Arfan? Geng latar nih kayaknya. Mana Arfan? Ada nggak ya Arfan? Sebelahnya Amar kan tuh? Sebelahnya Satrio. Tolong panggilin Arfan. Mana Arfan? Ada gak sih Arfan? Nggak ada ya? Oh, saya salah lihat ya. Bukan ya. Saya pikir Nggak Arfan ada, nih Pak. ini. Bukan ya? Oh, tadi Rifki deh yang saya lihat. Saya pikir itu Arfan. Oke, oke, oke. Baik, kalau gitu. Ini padahal orangnya ada loh di sini nih Arfan. Halo Arfan. Sama tadi juga ada Fatania yang tadi saya panggil ya. Mana Fatania? Kalau Fatania nggak Oh, Fatanianya juga ada kok di sini. Halo Fatania dan Hadir, Arfan. Pak. Oh, nah ini dia ada. Oke, Fatania ada ya, Fatania. Berarti kita akan coba bahas PR yang dikerjakan sama Fatania. Saya mungkin akan ambil satu soal yang dikerjain sama Fatania. Ini tadi domain udah, mungkin kita sekarang coba kerjain PR yang Fatania yang ini nih, soal tentang inverse ya. Ya ini makanya materi SMA ya, teman-teman terkait dengan inverse ya. Jadi di sini Fatania mengerjakan soal di exercise 0.4 ya. Jadi di sini ada ekspresi fx sama dengan 7x minus 6. Kemudian diminta untuk cari formula dari f inverse ya. Nah ini ya tinggal kita ubah aja fx-nya jadi y. Terus habis itu, nah gimana nih? Oh ini, dia bahas ini. Mungkin boleh dijelasin nggak nih Fatania? Stepnya gimana nih? Ini mungkin saya kasih nomor barisnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Oke, Fatania, silakan boleh dibantu untuk jelasin bagaimana step by step dalam mengerjakan soal ini, silakan. Halo, Fatania. Suara saya kedengeran nggak, teman-teman? Bapak, suara saya terdengar nggak? Nah, sekarang baru kedengeran. Oke, gimana? Eh, yang untuk nomor 9 yang inverse ini, Mm-mm, saya tulis ya sama dengan fx, terus y-nya sama dengan 7x min 6, mm-mm. terus habis itu x plus 6 sama dengan 7y, jadi Dari y mana nih? plus y. Ini begini dari mana? Karena nukar input peran x sama y, Pak. Bener nggak sih, Pak? Nukar? Nukar. Kalau X nukar sama berarti y. kan bukannya harusnya jadinya X sama dengan 7Y minus 6 gitu. Oh iya ya. Terus gimana? Kenapa lompat begini? Eh Ada yang salah atau ada benar sebenarnya?
Ada yang salah, Pak. Harusnya gimana? Harusnya eh Yang lain kalau mau kasih komen sih gak boleh ya. Kalau menurut teman-teman yang lain ini udah salah atau udah bener? Sebenarnya caranya benar Pak, cuman kayaknya itu ada yang keliru deh Pak. Karena kan Y sama dengan 7x min B itu dibagi sama min B, jadinya di Oh ini sisi B apa kiri 6 sih? itu B 6 apa B? ya? Gak tahu itu. Fatania ini 6 apa B? Oh, Boleh dibagi 6, klarifikasi. dibagi 6 Pak. 6 6 6 ya. 6, Pak, 6. Ya, dibagi 6. Dipindah posisi 6-nya Pak. Jadinya ke Y plus 6. HA. Sedangkan 7x. Jadinya Sedangkan terus 7x. Terus iya. sesuai itu, karena kita mencari nilai Y, maka jadinya tujuhnya itu dipindah ruas lagi Pak. Betul. Ya kayak gitu tuh teman-teman tuh. Dengar ya tuh suaranya Lutfi tadi ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita coba untuk kerjakan alternatif. Sebenarnya ini udah benar juga sih, tapi maksudnya jadi di sini mungkin teman-teman juga perlu untuk pahami bahwa esensi dari inverse itu adalah dia menukar Y sebagai X dan X sebagai Y gitu ya. Maka kalau kita punya ekspresi seperti ini, kita bisa untuk melakukan inverse itu artinya kita bisa menukar gitu ya kan, di mana Y-nya menjadi X dan X-nya menjadi Y sehingga X sama dengan 7Y minus 6 gitu ya kan. Nah, terus kemudian untuk inverse itu kan, again, kita juga tetap ingin menyatakan dia dengan Y sebagai subject of the formulanya kan, ya. Artinya Y-nya harus sendiri di sebelah kiri, sehingga kalau kita tambahkan kedua ruas dengan 6 dia akan meniadakan ini si 6, minus 6 di sebelah kanan. Yang kalau kita tukar lagi, 7Y sama dengan X plus 6. Nah, nyampe sini, nah baru nih mirip ya dengan bentuk yang ditulis sama Fatania. Jadi saya melihat di sini sebenarnya udah benar pekerjaannya, tapi eh ada skip aja gitu. Tahu-tahu dari line satu, dua langsung ke tiga gitu ya. Mungkin berikutnya nanti bisa tolong dituliskan lebih lengkap lagi aja ya, step by step pengerjaannya. Jangan sampai skip gitu ya teman-teman. Terutama kalau di UTS ya. UTS itu pastikan teman-teman menuliskan langkahnya dengan lengkap, dengan sempurna, karena ya untuk memastikan teman-teman melakukan ya hal tersebut dengan benar, begitu ya. Oke, jelas sampai sini teman-teman. Sisanya ya udah nih, dibikin kayak gini, kita bikin Y-nya sendiri, jadi Y sama dengan begini, dan kemudian karena Y ini merupakan hasil penukaran dari X, maka ini kita bisa nyatakan sebagai F inverse ya, sehingga F inverse X sama dengan X plus 6 dibagi 7 ya. Jadi jawaban ini sudah benar gitu ya. Oke, jelas nih teman-teman. Ada pertanyaan nggak buat ini tentang inverse? Aman, Pak. Aman ya. Yang lain, Fatanianya aman, Fatania? Namanya sama sama saya, ada Fatan-Fatan ya. Jelas nih. Aman, Pak. Aman ya? Oke deh. Sip, sip. Baik, kalau udah aman semua, sepertinya kita cukupkan untuk pembahasan PR-nya. Kita akan berlanjut ke yang berikutnya. Atau mungkin sebelum kita lanjut, ada yang mau tanya nggak dengan PR kemarin? Ada yang mungkin merasa bingung mungkin ketika mengerjakan soal, terus ketemu ada, wah ini susah banget, gimana caranya gitu. Mungkin ada kayak gitu? Tidak ada? Aman ya semua berarti ya? Oke, berarti alhamdulillah lah kalau gitu. Kalau emang teman-teman sudah bisa mengerjakan semua soal yang ada di PR yang dikasih kemarin, saya ekspektasinya adalah teman-teman berarti sudah bisa mengerjakan semua sehingga kalau soal di situ saya pilih random buat UTS, harapannya teman-teman bisa kerjain ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk apa namanya jawaban-jawabannya tadi. Kita akan lanjut ke materi kita hari ini. Kita akan melanjutkan dari yang terakhir kita bahas. Kemarin tuh kita udah ngebahas tentang prinsip limit, ya kan ya. Prinsip limit untuk fungsi-fungsi tertentu ya. Dan kemarin kita bahasnya di bagian yang sini ya. Limit mendekati nilai A gitu ya. Jadi suatu limit itu dikatakan ada jika limit tersebut jika pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanan itu menghasilkan nilai yang sama begitu ya. Oke. Nih ya, jadi ini teman-teman ya definisi dari limit dua arah gitu ya. Jadi kita bisa katakan bahwa limit dari X mendekati A itu adalah L jika limit X mendekati A dari kiri, ini dinyatakan pakai A simbol negatif itu bukan A nilainya negatif ya, artinya nilai yang lebih kecil dari A. Itu sama dengan limit dari X mendekati
A dari kanan ya. A positif ini artinya nilai yang lebih besar sedikit dari A gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah terus kemudian makanya jadi ini secara visual ini lebih mudah bisa dilihat ya. Karena secara visual ketika limit kiri sama dengan limit kanan maka dia nggak bakal putus gitu bentuknya ya. Oke. Jadi seperti ini. Ini kita bisa bilang ini nggak ada limitnya nih ketika dia pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanannya berbeda. Sedangkan kalau untuk kasus ini limitnya ini ada nih karena teman-teman bisa lihat ya ketika X mendekati A, ketika A didekati dari kiri dan juga dari kanan, dia mendekati nilai Y sama dengan 2 nih ya kan. Bahkan meskipun dia itu merupakan fungsi putus ya, di mana ini ada nilai X sama dengan A, nilai X sama dengan A didefinisikan pada Y sama dengan 3, namun limitnya itu tetap 2 gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami nih sampai sini? Udah ya, kemarin kita udah bahas sampai chapter 1.1. Nah, sekarang kita akan lanjutkan teman-teman pembahasan kita, mungkin masih terkait dengan limit. eh Pembahasan di 1.2 ini ada pembahasan tentang menghitung ya, menghitung limit nih teman-teman ya. Jadi sebentar, saya taruh di sini. Oke, nah sekarang di sini kita akan membahas tentang apa namanya beberapa fungsi dan kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menghitung atau menentukan limitnya begitu ya. Nah, jadi di sini nanti akan kita memiliki beberapa teorema ya, di mana teorema yang didefinisikan di sini adalah jika kita punya apa namanya nilai konstanta gitu ya, maka limit x mendekati a pada suatu fungsi konstan tersebut itu adalah ya k juga gitu teman-teman ya. Kebayang nih maksudnya gimana? Mungkin ini akan lebih gampang untuk divisualisasikan pakai grafik ya. Nah, ini ada grafiknya nih teman-teman ya. Jadi teman-teman bayangin deh, misalnya di sini kita punya fungsi fx sama dengan k, ya. Nah, kayak gimana tuh fungsi fx sama dengan k, teman-teman? Grafiknya kayak apa sih fx sama dengan k? Halo teman-teman, ada yang tahu grafik dari fx sama dengan k? Di mana k-nya itu adalah konstanta. Kayak gimana grafiknya? Halo? Ini jaringan saya aman kah? Iya, non. Fx sama dengan k. Gimana grafiknya? Grafik fx sama dengan k. Gimana? Jawab, jawab. Apa sih, Pak? Gimana fx sama dengan k? K-nya itu konstanta tuh, teman-teman. Pak, Ya, konstan bukan sih, Pak? iya konstan. Berarti gimana grafiknya? Garis lurus ke Garis garis lurus. lurus Lurusnya gimana? Miring apa horizontal? horizontal. Horizontal, betul ya kan ya? Buat teman-teman yang mungkin belum kebayang, ini tuh maksudnya K itu adalah ya suatu konstanta aja. Kayak misalnya kita punya fx sama dengan 5 gitu misalnya. Fx sama dengan, atau 3 gitu ya kan. Nah berarti ya udah ini kan fx sama dengan 3 itu sama aja kayak y sama dengan 3 gitu ya. Nah y sama dengan 3 berarti di sepanjang apa di sumbu kartesian ini berapapun nilai x-nya, nilai y-nya selalu 3 gitu. Sehingga grafiknya itu akan seperti ini gitu. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Ya. Sehingga kalau fx sama dengan k, dia bisa direpresentasi oleh y sama dengan k gitu teman-teman ya. Jadi y sama dengan k. Y sama dengan k kayak gimana grafiknya? Nah, ini sebenarnya ini udah ada gambar ya. Jadi grafiknya itu akan berupa garis horizontal begitu ya. Dimana untuk semua nilai x, nilai y-nya adalah k gitu ya. Nah, karena untuk semua nilai x, nilai y-nya adalah k, maka definisi dari limit x mendekati a untuk fungsi k itu akan sama dengan k ya. Karena teman bisa lihat di sini kan ya, misalnya kita bayangkan ada titik A di sini, maka pendekatan terhadap titik tersebut dari kiri dan kanan itu akan selalu bernilai k gitu. Maka akhirnya kita punya definisi
seperti ini, begitu. Bisa dipahami nih nggak teman-teman dengan teorema yang pertama? Bisa, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, berikutnya untuk teorema yang kedua ini adalah terkait dengan limit mendekati fungsi X nih ya teman-teman. Jadi yang ada di dalam sini tuh teman-teman bisa bayangkan sebagai fungsi ya. Jadi kalau fungsi X itu artinya Y sama dengan X. Kayak gimana tuh grafik Y sama dengan X? Linear, Pak. Grafik linear, betul ya kan? Mana tuh? Ada di bawahnya sini. Jadi setiap grafik ini sebenarnya menggambarkan ya teorema yang ada di atas ini teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat ketika nilai A itu didekati ya dari kiri dan kanan, dia nilainya akan sama dengan A juga sehingga akhirnya kita punya teorema seperti ini teman-teman untuk menghitung limitnya. Jelas sampai sini? Dah ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini juga sama nih kayak gini ya teman-teman ya. Limit untuk X mendekati 0 dari kiri dari fungsi seper X itu adalah negatif tak hingga ya. Jelaskan nih teman-teman kenapa begini? Karena again kita bisa coba untuk bayangkan fungsinya ya. Ini adalah fungsi resiprokal, fungsi seper X ya. Dimana fungsi seper X ini adalah ya gambarnya kayak gini teman-teman. Dia punya yang namanya vertical asymptote. Vertical asymptote. Asymptote adalah garis yang tidak pernah disentuh oleh si fungsinya gitu ya. Dan untuk super X itu dia memiliki asymptote di X sama dengan 0 gitu ya. Karena fungsinya itu tidak pernah memiliki apa bisa kita definisikan ketika X-nya sama dengan 0 gitu ya. Namun ketika X-nya mendekati 0, nah maka itu kita bisa tentukan sebetulnya either dari kiri atau dari kanan ya. Kalau dari kiri berarti teman-teman bisa bayangin ya dari kirinya si 0 itu kan grafiknya tuh ke bawah banget kan ya. Berapa nilainya? Nah, nilainya karena dia ini tak hingga nih teman-teman, bukan tak tentu ya, tapi tak hingga. Tak hingganya berapa? Tak hingganya itu negatif ya, karena dia di bawah. Makanya kita punya teorema seperti ini di yang bagian C. Nah, sedangkan untuk yang bagian D ini adalah pendekatan dari fungsi yang sama tadi seper X tapi dari kanan ya. Teman-teman bisa lihat ya, semakin dia mendekati 0 dari kanan, maka nilainya itu akan mendekati tak hingga positif ya, karena dia ini ke atas nih. Gitu. Dah, jelas kan nih teman-teman sampai sini? Jelas ya? Ada pertanyaan nggak ya? Aman, Pak. Oke deh, sip-sip. Berarti sekarang kalau kita punya soal seperti ini, bagaimana jawabannya teman-teman? Nah, ini contoh doang deh, enggak ya? Ini contoh doang, ini udah ada jawabannya. Jadi contoh nih kalau untuk yang bagian fungsi konstan ya, jika kita punya limit 3 gitu ya kan, ini artinya Y sama dengan 3. Again teman-teman bisa bayangkan sebagai garis horizontal setinggi 3 gitu ya kan. Nah terus habis itu kalau nilai X-nya mendekati negatif 25, berapa jawabannya? Berapa limitnya? Ya limitnya tentu akan 3 juga. Karena mungkin teman-teman bisa visualisasikan seperti ini ya di mana X mendekati minus 25, berarti mungkin minus 25-nya ada di sebelah sini gitu ya. Nah, kita mendekati titik ini nih, titik yang warna merah nih, dari kiri dan dari kanan ya. Dari kiri nilainya sama ya 3 ya kan, dari kanan juga nilainya 3. Maka dari itu limit dari X mendekati minus 25 untuk fungsi Y sama dengan 3 itu adalah 3 gitu ya. Nah, sisanya sama tuh kayak gitu semua. Jelas-jelas sampai sini teman-teman? Ya, ini bisa dikati dari titik manapun ya nantinya. Dia akan nilainya segitu-segitu juga. Oke, nah terus kemudian berikutnya ini ada contoh juga untuk penerapan teorema yang kedua ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada contoh untuk penerapan dari teorema yang ketiga nih. Pendekatan untuk nilai X mendekati 0 ya. Untuk fungsi super X ya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Nah, berikutnya, selain dari 4 teorema dasar tadi, kita juga memiliki beberapa teorema untuk yang bisa memungkinkan kita untuk menghitung limit dari suatu fungsi ya. Jadi, di sini ada kita misalkan definisikan ya limit di mana x mendekati a terhadap fungsi fx itu adalah L1, sedangkan limit dari x mendekati a
untuk fungsi GX itu adalah L2, maka, nah ini ada syaratnya lagi cuy ya. Jadi limitnya tuh ada dan memiliki L1 dan L2 ya. Sehingga, nah di sini ada kaidah nih teman-teman ya, di mana kalau kita memiliki suatu fungsi penjumlahan, kemudian kita dari fx dan gx, dan kita diminta untuk cari limitnya berapa, maka secara matematis kita bisa menghitung hasil limit dari pendekatan ini dengan menentukan penjumlahan dari limit masing-masing fungsi nih. Jadi ini limit tambah limit gitu ya. Sehingga hasilnya jadinya L1 tambah L2 gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat ini bahkan kelihatan seperti operasi aljabar gitu ya. Jadi kayak kita distribusikan limitnya untuk kedua fungsi gitu ya. Mungkin bisa secara informal dipandang seperti itu juga boleh-boleh aja gitu ya. Oke. Lalu kemudian di sini juga ada teorema B yang cara kerjanya sama ya. Jadi kalau kita punya limit dari fungsi pengurangan, ya, nah kita bisa tinggal mengurangkan limit dari kedua fungsi tersebut gitu ya. Nah sedangkan perkalian juga sama, cara kerjanya seperti itu, pembagian juga, dan bahkan untuk kasus ini pun juga bisa dikerjakan seperti ini teman-teman ya. Limitnya dimasukin ke dalam akar kayak gini juga bisa ya. Oke, bisa dipahami nih teman-teman sampai sini? Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi untuk apa teorema yang tadi secara informal kita bisa nyatakan seperti ini ya. Jadi limit dari penjumlahan adalah jumlah dari limit-limit tersebut gitu ya. Limit-limit dari fungsi tersebut. Dan seterusnya nih ya. Oke. Baik, kita akan lanjut. Oh, di sini ada satu lagi juga nih teman-teman terkait dengan perkalian ya. Jadi kalau misalkan kita punya limit dari fungsi eh, apa G dikalikan dengan suatu konstanta, nah itu nanti ibaratnya nih kita bisa keluarin gitu ya K-nya dari si limitnya. Karena limit dari nilai suatu konstanta itu adalah ya konstanta itu sendiri kan. Sesuai dengan teorema yang tadi kita udah bahas di yang bagian pertama. Begitu. Oke, jelas ya teman-teman. Mudah-mudahan. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Berikutnya di sini ada apa lagi nih? Nah, ini sekarang di sini ceritanya di sini kita punya fungsi fx minus gx ditambah 2hx. Terus kita diminta untuk mencari berapa limitnya, ya kan? Nah, maka ini kita bisa ekspansikan ya si kurungnya ya untuk menghitung limit dari fungsi pengurangan dan penjumlahan ini dengan ini tadi ya menentukan limit masing-masingnya. Jadi limit f dikurang dengan limit g ditambah 2 limit h gitu ya. Oke. Dan untuk perkalian begitu juga, untuk perpangkatan pun juga bisa dilakukan dengan cara yang sama gitu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini nih teman-teman? Udah ya? Oke, nah sekarang di sini ada contoh soalnya kayak gimana Pak? Kayak gini nih teman-teman ya. Jadi misalkan di sini kita punya limit dari polinomial dan rational functions nih. Nah untuk yang polinomial dulu ya. Jadi untuk yang polinomial itu kan bentuknya contoh kayak gini ya. Ini fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat juga merupakan fungsi polinomial gitu ya. Karena berderajat 2 gitu ya. Nah, dengan menerapkan kaidah tadi, teman-teman bisa mengekspansikan ekspresi ini menjadi limit x mendekati 5 dari x kuadrat dikurang dengan 4 limit x mendekati 5 dari x gitu ya. Ditambah dengan, nah ini limit dari x mendekati 5 untuk fungsi 3 ya. Nah, sekarang berapa nih limit x mendekati 5 dari x kuadrat ya? Nah, ini teman-teman bisa bayangkan X kuadrat ya grafiknya ya begini kan ya. Kayak huruf U ya kan. Yang mana kalau kita dekati dari kiri dan juga dari kanan, dia nilainya sama aja dengan, sorry ini kayak kurang akurat kemarin. Dia kalau misalkan kita dekati dari kiri dan dari kanan untuk X mendekati 5 ya kan. Nah, itu sama nilainya ya. Sama-sama berapa? Sama-sama 5 kuadrat. Berapa 5 kuadrat? 25 ya kan. Jadi artinya ini bisa langsung diganti dengan 25 gitu teman-teman. Oke. Dan perhatikan ini ya notasi formalnya teman-teman bisa lihat pada akhirnya kayak ya udah kan tinggal masukin aja ya 5 kuadrat. Tapi maksudnya cara pandangnya jangan dianggap seperti itu ya. Yang dilihat tuh pendekatan kiri kanannya ya. Kalau emang kiri kanannya mendekati nilai yang sama, baru kita boleh menyatakan dia tuh mendekati nilai tersebut gitu ya. Oke, karena maksudnya nggak semua fungsi bisa dikerjakan dengan cara seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman dapetin intuisi dasarnya dari limit ini. Bahwa limit itu merupakan nilai yang didekati dari kiri dan kanan ya. Gitu.
Oke, terus kemudian yang ini juga sama ya. Ini 4 dikali limit X. Apa ini ya tadi ya teman-teman bisa bayangin ini grafik ya sama dengan X kayak begini. Terus habis itu di X sama dengan 5 ya kan. Nilai Y-nya 5 sedangkan pendekatan dari kiri dan kanannya sama ya kan. Sehingga di sini 4 dikali 5 gitu ya. Ditambah dengan, nah ini adalah yang tadi ya fungsi konstan kan ya. Ya sama dengan 3 lagi nih. Jadi kayak gini grafiknya. Terus ini adalah X sama dengan 5-nya ya kan. Ternyata untuk X sama dengan 5, Y-nya segitu-segitu juga. Sehingga didekati dari kiri dari kanan pun nilainya itu akan sama yaitu 3. Sehingga hasil akhirnya jadinya adalah berapa nih? 25 kurang 20 tambah 3 ya. Jadinya 8 gitu ya. Dah gitu aja teman-teman. Gampang ya? Cuma perkara 25 kurang 20 tambah 3 aja ternyata kalkulus satu tuh ya. Mudah sekali. Ada yang bingung teman-teman? Jelas ya? Aman ya? Aman. Baik, Aman banget, Pak. aman banget, aman banget. Oke. Aman banget, aman banget. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, sekarang berikutnya di sini ada apa namanya? Ini ada teorema untuk polinomial lagi nih teman-teman ya. Jadi kalau teorema untuk polinomial ini teman-teman bisa lihat bahwa ini apa sih teoremanya? Jadi kalau kita punya polinomial berbentuk seperti ini, ya kan ya, maka limit X mendekati A-nya itu ternyata bisa dihitung dengan ya masukin aja X-nya ke dalam A gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ini definisi, apa karena emang ekspresi polinomial sendiri itu kan dia akan menghasilkan kurva yang relatively nyambung semua ya. Bisa dibayangin nggak tuh teman-teman? Dia paling nekuk-nekuknya aja beda ya. Kalau pangkat 2 dia begini. Kalau polinomial berpangkat 3 begini. Kalau polinomial berpangkat 4 jadi gini. Polinomial berpangkat 5 jadi gini dan seterusnya ya. Apa inti dari pemahaman terhadap bentuk dari grafik ini? Inti dari memahami bentuk grafik ini adalah teman-teman bisa lihat bahwa nilai X-nya itu kontinu sifatnya atau fungsi ini tuh sifatnya kontinu. Dia berkesinambungan dan dia nyambung terus gitu ya kan ya. Sehingga kalau kita mencoba untuk menentukan limit pada X mendekati A-nya, misalnya A-nya ada di sini teman-teman ya. Nah maka ini pasti nanti akan sama dengan nilai dari Y pada fungsi tersebut gitu ya kan. Sehingga kalau misalnya fungsinya kita nyatakan dengan Px gitu ya. Nah berarti itu tinggal kita masukin aja X-nya dengan A gitu ya. Nah maka kita bisa mendefinisikan seperti ini deh akhirnya gitu ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini teman-teman ya. Ini ada provingnya juga, tapi saya rasa mungkin ini nggak perlu kita bahas sekarang. Oke, seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Jelas ya, mudah-mudahan ya. Oke, baik. Nah, sehingga kalau teman-teman ketemu case kayak gini, nah ini teman-teman bisa kerjakan langsung ya. Jadi tinggal masukin aja jadinya. Oke. Tapi tadi again nih, ini hanya berlaku untuk kasus polinomial teman-teman ya. Kalau bukan polinomial, maka teman-teman haram hukumnya untuk langsung masuk-masukin ya. Kenapa? Karena ya teman-teman harus cek dulu tuh ya kan ke kontinuitasan dari si fungsi tersebut gitu ya teman-teman ya. Kayak contohnya yang ini nih teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat ini tuh sebetulnya bukan merupakan fungsi polinomial ya, tapi kita bisa pecah dulu ya teman. Ini kan fungsi rasional ya. Nah, jadi dari fungsi rasional ini teman-teman bisa lihat bahwa oh ini atasnya jadi polinomial nih, ya kan? Sehingga limit dari 5x pangkat 3 plus 4 ini bisa kita dapat dengan seperti ini. Nah, bawahnya ini juga polinomial juga berderajat satu ya. Sehingga kita bisa masukkan seperti ini ya, sehingga akhirnya kita bisa dapatkan hasil begini gitu teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Jelas ya teman-teman ya? Jelas, Oke. Pak. Oke deh. Nah, namun teman-teman bisa lihat ya bahwa fungsi yang terakhir ya ini bisa diterapkan karena memang ini ekspresinya eh, polinomial ya kita lihat. Nah, namun metode yang kita gunakan di contoh terakhir ini dia nggak bisa kita pakai nih untuk rational functions ya. Rational functions yang sifatnya itu pembaginya itu nol gitu ya. Karena dari teorema 122 nanti nggak bakal applicable ya. Teorema yang ini nih teman-teman ngebagi dia jadi dua ya. Makanya jadi di sini nanti akan ada two cases ya, ada dua kasus yang kita harus pertimbangkan, yaitu adalah ketika denominatornya itu menjadi nol gitu ya. Maka itu nanti nggak bakal bisa kita terapkan langsung seperti itu tadi ya.
Oke. Nah, contohnya adalah kayak gini nih, teman-teman nih. Jadi, sekarang di sini kita punya, bentar, oh, ini ada gambar dulu nih, teman-teman. Jadi, ini ada figure 122, mana gambarnya? Nah, ini teman-teman ya. Jadi, ini ya teman-teman, kalau sekarang kita punya fungsi rasional dalam bentuk 1/x minus A, maka dia itu kan nanti eh, asimtotnya, vertikal asimtotnya itu ada di x minus A sama dengan 0 atau x sama dengan A ya. Bisa dipahami nggak nih sampai sini? Untuk menentukan asimtot, teman-teman masih ingat? Jadi kalau kita punya fungsi kayak gini ya, y sama dengan 1/x minus A, maka berdasarkan pemahaman tentang domain yang tadi kita sudah pelajari, kita sudah mengerti bahwa pembagi tidaklah boleh bernilai 0. Sehingga karena x-nya tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan A. Sehingga dia akan memiliki vertikal asimtot di X sama dengan A. X sama dengan A kayak gimana? Ya kayak garis vertikal gitu ya, dinilai X sama dengan A. Nah ini akhirnya dia jadi vertikal asimtot ini nih, garis yang merah ini. Ya. Sedangkan bentuk grafiknya dari sebelah kanan dia turun gitu ya, dari atas ke bawah ke sini. Dari sebelah kirinya dia dari bawah ke atas gitu ya. Dan kemudian akhirnya dari sini kita bisa melihat ya teorema ini teman-teman ya, dimana kalau kita mendekati A dari sebelah kanan, itu berarti kita akan naik-naik ke puncak gunung nih. Ya kan ya, bisa dibayangin ya, pendekatan dari kanannya itu bernilai positif tak hingga, sedangkan pendekatan dari kirinya itu bernilai negatif tak hingga. Oke. Nah, ini lain cerita kalau misalnya bentuknya kayak gini, 1/x minus A dikuadratin. Nah, ketika dia dikuadratin, maka fungsi ini akan menjadi definite positif ya. Artinya dia akan selalu bernilai positif, sehingga ekspresinya akan menjadi seperti ini ya. Dan pada kasus ini, teman-teman akan bisa lihat bahwa pendekatan dari kiri itu bernilai positif tak hingga, pendekatan dari kanannya juga bernilai positif tak hingga. Sehingga karena pendekatan dari kiri dan kanan sama, maka limit X mendekati A itu bisa kita nyatakan dengan seperti ini ya, tak hingga gitu ya, positif. Jelas ya teman-teman ya? Nah, sedangkan satu lagi kalau misalnya kita punya minus nih, ya, ada minusnya di luarnya nih, ya. Nah, berarti kan grafiknya jadi terbalik begitu. Nah, maka nanti di sini pendekatan untuk X mendekati 0, A dari fungsi tersebut itu adalah negatif tak hingga jadinya. Oke, bisa dipahami nih teman-teman sampai sini? Bisa ya, mudah-mudahan ya. Oke, nah berikutnya sekarang di sini kita punya eh, contoh soal lagi ya teman-teman ya. Dimana sekarang di sini kita punya apa namanya limit X mendekati 4 positif ya dari fungsi ini nih. Oke. Nah, ini kira-kira gimana nih teman-teman nih? Gimana cara kerjanya? Teman-teman bisa bayangin grafiknya dulu ya. Nah, tapi sekarang kalau pembaginya ada dua kayak gini, berarti nanti asimtotnya jadinya ada dua, teman-teman ya. Kalau ini kan pembaginya cuma X dikurang A ya, sehingga syarat yang harus dipenuhi tadi adalah X dikurang A tidak sama dengan 0, sehingga X tidak boleh sama dengan A, sehingga vertikal asimtotnya itu akan ada di X sama dengan A, kayak gini ya. Nah, sedangkan kalau untuk fungsi ini, teman-teman ya, teman-teman bisa lihat bahwa kita harus memenuhi syarat di mana pembaginya, si X minus 4 dan X plus 2-nya, itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi X minus 4 dikali dengan X plus 2-nya, itu tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Sehingga ketika perkalian dari kedua bilangan ini, kedua ekspresi ini tidak sama dengan 0, artinya X minus 4-nya tidak boleh sama dengan 0 atau X plus 2-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang artinya X-nya tidak boleh sama dengan 4 ya. Atau X-nya tidak boleh sama dengan negatif 2 gitu teman-teman. Karena mereka tidak boleh sama dengan 4 dan tidak boleh sama dengan minus 2, maka kedua nilai ini kemudian akan menjadi vertikal asymptotes ya. Jadi vertikal asymptotes yang akan ada di X sama dengan 4 dan di X sama dengan negatif 2 gitu ya. Kayak gimana tuh grafiknya jadinya? Grafiknya teman-teman bisa bayangkan seperti ini.
Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Nah, terus kemudian nanti kita akan punya asimtot di X sama dengan 4 ya. Di mana X sama dengan 4? 1, 2, 3, 4 di sini. Kemudian X sama dengan minus 2. Di mana minus 2-nya? Di sini. Dah, gitu teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Jelas ya? Terus Bisa. grafiknya gimana grafiknya? Grafiknya bisa begini, Jelas. bisa begini. Gimana ya? Bisa gini, atau seterusnya. Itu nanti bisa kita coba untuk perkirakan ya. Nah, gimana cara memperkirakan grafiknya? Cara untuk memperkirakan grafiknya kita tinggal lakukan number line test aja teman-teman ya. Atau kita menggunakan titik uji ya, di mana tadi kan di sini kita punya nilai berapa aja deh. Ini di sini kita punya nilai, loh kok, wait teman-teman. Oke, jadi nanti di sini kita akan punya nilai negatif 2 di sebelah sini, dan kita punya nilai 4 di sebelah sini, ya kan ya. Nah, maka nanti kita bisa uji ketika nilai si X-nya itu mendekati minus 2 dari sebelah kiri, minus 2 dari sebelah kanan, dan juga 4 dari kiri dan juga dari kanan ya. Nah, ini yang sebetulnya mau diuji sama si ekspresi ini teman-teman ya. Jadi kalau yang ini sih dia sebenarnya cuma menguji limit di sekitar 4 ya teman-teman ya. Jadi dia pengen menguji di sini tuh nih apa berapa limitnya gitu ya kan ya di daerah sini ya. Nah, sekarang kalau kita coba untuk masukin 4 dari sebelah kiri deh teman-teman. Dari sebelah kanan dulu nih ya. Kalau kita masukin nilai yang mendekati 4 dari sebelah kanan ya kan. Teman-teman bisa lihat ya, atasnya ini akan menjadi berapa nih? 2 dikurang angka yang mendekati 4 dari sebelah kanan. Misalnya berapa sih? Misalnya 4,0001 lah gitu ya. Nah, 2 dikurang 4,001 dia akan menjadi negatif tuh ya. Negatif berapa? Negatif. Negatif 1,9999 gitu ya kan ya. Karena kan 2 dikurang 4,0001 ya. Ya nggak sih? Apa 2 ya? Negatif deh, sorry. Negatif 2,0001 gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami sampai sini? Kan 2 dikurangin 4,001 ya. 2 apa 9 sih? Kayaknya 9 deh. Lah nggak yakin. Bentar. 2 dikurang 4,1 nggak sih? 2 kurang 4,1 teman-teman. 2,1 ya, ya benar. Jadi kalau dikurang 4,01 dia jadinya 2,001 gitu ya. Oke. Artinya angkanya mendekati negatif 2 lah di atasnya ya kan. Sedangkan yang bawahnya gimana nih? Yang bawahnya itu nanti dia akan mendekati ini negatif 0, sorry berapa sih? eh Dia jadinya positif ya teman-teman ya. 0,001 ya kan. Nah yang penting ini positif negatifnya ini teman-teman ya. Ini jadi 0,001 which is kecil banget ya. Kemudian kalau yang ini dia jadinya positif kan ya karena 4,001 tambah 2 jadinya 6,0001 gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya yang perlu kita lihat di sini adalah tandanya aja nih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini kan negatif, ini dua-duanya positif ya. Sehingga kalau negatif dibagi positif itu akan apa hasilnya? Negatif. Jadi negatif dengan nilai yang sangat besar ya. Karena ini dibagi dengan 0,001 gitu ya kan. Sehingga hasil dari ini adalah negatif tak hingga gitu. Bisa dibayang nggak? Negatif tak hingga. Sehingga secara grafik itu nanti kita bisa bayangkan ketika dia mendekati 4 dari sebelah kanan tadi nih. Nah, berarti dia grafiknya kayak gini teman-teman ya. Dia OTW ke bawah nih ketika dia mendekati 4 dari sebelah kanan. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Udah ya. Jadi ini Oh, jawabannya adalah negatif tak hingga. Ya kan? Nah, gimana dengan untuk yang soal B? Soal B itu artinya dia tanya pendekatan fungsi ini dari sebelah kiri. Gitu ya kan ya. Gimana dari sebelah kiri? Ya tadi caranya mirip kayak tadi. Teman-teman bisa masukin aja angka yang mendekati 4 dari sebelah kiri. Berapa misalnya? Misalnya 3,999 gitu ya kan. Yang kalau kita masukin ke dalam sini, nanti dia akan dapat
Nah, ini baru nih si negatif 1,999 ya kan? Sedangkan ini adalah, ini bisa dihitung ya, dia jadinya 5,999. Dan kemudian yang ini, nah ini positif apa negatif nih? 3,999 dikurang dengan 4. Berapa 3,99999 dikurangin 4? Positif apa negatif? Negatif, Pak. Negatif. Karena angkanya lebih kecil dari 4 kan ya. Sehingga kalau dikurang dengan 4 dia akan jadi negatif. Negatif berapa? Negatif 0,00001 kayak gitu ya. Bisa dipahami sampai sini teman-teman nih? Ya, artinya dia angkanya sangat kecil dan akhirnya dari sini kita bisa tentukan nih, ya. Ini pembagian ini pasti akan menghasilkan nilai tak hingga juga karena pembaginya mendekati nol, ya kan ya. Nah, tapi positif apa negatif nih? Kita punya atasnya negatif, bawahnya negatif kali positif. Berarti ini negatif bagi negatif ya. Berapa negatif bagi negatif? Apa? Negatif bagi negatif jadi apa? Positif, Pak. Positif dengan nilai yang tak hingga gitu ya. Sehingga mendekati 4 dari kiri itu dia begini. Gitu ya teman-teman ya. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Gitu ya. Jadi ini dia jawabannya adalah positif tak hingga gitu ya. Jelas, jelas? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Aman guys, guys? Bangun, Pak, aman. Aman, Oke. Kak. Nah yang terakhir deh. Berarti sekarang ini gimana nih jawabannya teman-teman? Limit X mendekati 4 untuk fungsi ini. Jadinya gimana teman-teman? Berapa jawabannya untuk soal nomor C jadinya? Kita udah membahas ya tadi ya, bagaimana limit didefinisikan sebagai pendekatan dari kiri dan kanan ya. Sehingga kalau pendekatan dari kirinya itu negatif tak hingga, sedangkan pendekatan dari kanannya itu adalah tak hingga, maka limit X mendekati 4 jadi berapa? Jadi apa teman-teman? Jadi apa? Prok, prok, prok. Apa? Silahkan jawab aja nggak apa-apa, nggak diomelin. Jadi apa? Tak hingga bukan, Pak. Tak hingga. Oke, ada lagi yang punya jawaban lain? Oke, ini biar semuanya jawab. Mungkin pada malu-malu ya. Saya mungkin pengen kita coba untuk jawab di chat aja deh. Coba teman-teman ketik di chat, tapi jangan di enter dulu. Ketik aja dulu. Biar gak nyontek nih. Ya emang lagi barengan ya udah monggo diskusi. Tahingga apa tahingga apa negatif tahingga nih gitu-gitu kan misalnya. Silakan diskusi dulu. Negatif tak hingga, Pak. Ya udah, ketik aja dulu, ketik ya. Ketik di Zoom chatnya. Udah semua diketik? Saya akan hitung mundur ya. Dalam hitungan saya, teman-teman enter barengan. Oke? Siap? Udah ketik semua jawabannya? Bebas, nggak apa-apa ya. Salah juga nggak apa-apa. Nggak bakal diomelin. Tenang aja. Ketik dulu, jangan di enter dulu nih. Saya hitung mundur dulu ya. 3, 2, 1. Oke, enter. Oke, 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 oke. Sip, 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 sip. Ya, terima kasih banyak teman-teman jawabannya ya. Jadi di sini saya akan coba untuk capture jawaban dari teman-teman semua. Oke, jadi inilah dia jawaban dari teman-teman nih. Wah, jadi gede banget. Nah ini ya, jadi teman-teman tadi jawab ini ya, tak hingga, ada juga yang jawab negatif tak hingga ya. Nah jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah kita balik lagi nih teman-teman ke definisi dari limit mendekati nilai X sama dengan A ya. Definisi yang mana nih? Definisi yang kita pelajarin kemarin teman-teman tuh. Mana sih? Nah ini nih. Ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi kita menyatakan limit dari X mendekati suatu nilai ketika limit X mendekati nilai tersebut dari kiri itu sama dengan pendekatan dari sebelah kanannya gitu ya. Jadi kita baru bisa menyatakan pendekatan dari suatu apa X mendekati suatu nilai ketika pendekatan dari kiri dan dari kanannya sama, teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Artinya,
Kalau tadi kita udah diskusikan bahwa ketika kita dekati ini nilai 4 itu dari kiri ternyata negatif tahingga, sedangkan dari kanan dia positif tahingga, berarti pendekatan limit X mendekati 4 ini itu bisa kita katakan tidak ada, teman-teman. Jadi bukan tahingga, bukan negatif tahingga, tapi tidak ada gitu, teman-teman ya. Tidak ada. Oke. Doesn't exist. Jelas nggak, teman-teman, sampai sini? Ya karena emang nggak semua soal ada jawabannya, teman-teman. Ya tapi ini jawaban ini ada sih ya. Jawabannya maksudnya tidak ada tuh jawabannya. Gitu, tidak ada Izin, limitnya gitu. Ya izin. kayak just gitu, teman-teman ya. No limit ya, just no limit gitu. Oke, gimana? Silakan dia. Itu berarti Ah, kenanya kalau misalnya dari limit X ke 4 plus terus sama limit ke X ke 4 min itu nggak sama, berarti nggak ada jawabannya kenanya. betul, betul. Itu definisi limit kan gitu. Dia harus sama. Dia baru ada limitnya kalau pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanannya itu sama gitu ya. Baik, Pak. Sedangkan kalau pendekatan dari kiri dan soal saya tadi nyontohinnya beda ya. Jadi kalau pendekatan dari kirinya sama dan pendekatan dari kanannya sama, itu baru ada limitnya. Kayak ini nih, teman-teman nih. Kayak misalnya fungsi ini nih. X. Nah, 1 per X minus A kuadrat ya. Pendekatan dari kirinya kan tahingga nih. Positif. Pendekatan dari kanannya positif tahingga. Makanya kita menyatakan ini tuh X sama dengan apa mendekati A gitu ya. Karena kiri kanannya sama gitu ya. Nah, tapi kalau yang modal kayak gini, fungsi pecah begini ya kan ya. Pendekatan dari kiri dan kanannya beda kan ya. Dari kirinya dia negatif tahingga, dari kanannya positif tahingga. Sehingga pendekatan pada titik tersebut, ya dia just, teman-teman. No limit, nggak ada limitnya. Limitnya tidak ada. Jelas nggak nih, teman-teman, sampai sini? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan yang lain? Jelas ya? Oke deh, itu ya teman-teman ya tentang konsep-konsep limit yang saya rasa perlu untuk teman-teman pahami ya secara matematis. Oke, berikutnya di sini ada beberapa contoh soal lagi. Ya, mungkin berikutnya nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Saya akan taruh di sini, ini udah ada solutionnya juga. Dan kemudian nanti teman-teman bisa terapkan beberapa teknik sini di PR-nya ya. Ini sebenarnya materinya masih banyak, tapi karena kelas kita hari ini terbatas, karena tadi teman-teman akan kuliah ya jam berapa? 10 ya. Kuliahnya 10, Pak. tapi di mana tuh? G, di GHA atau di Blok M? Atau Di offline Zoom, Pak. online juga? Hmm? Di Di mana? Zoom. Oh, di Zoom juga, online juga. Dengan siapa sih kelasnya? Fismat tadi ya? Pak Teguh, Teguh Pak. bukan sih? Ada gue Pak. Oh, dengan Pak Teguh ya. Oke deh, sip, sip, sip. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Emang Pak Teguh bisa kelas, bukannya Pak Teguh beliau lagi ada rapat katanya ya? Atau tetap kelas kayaknya ya? Jadi kelas, Pak. Apa gimana? Kayaknya bakal dikasih tugas Pak. Oh, Kayaknya. dikasih tugas ya. Udah berarti ini Iya. kita bisa lah ya sampai jam jam Tapi 11 lah ya. PJ-nya belum Tapi konfirmasi lagi nih Pak. Lutfinya belum konfirmasi Pak. Oh gitu. Ya udah. Iya, jadi masih belum jelas. Ya, tadinya saya mau bablasin aja nih sampai jam Jumatan gitu ya. Biar 3 SKS. Tapi nggak apa-apa lah. Karena teman-teman tadi juga udah bilang ya. Tadi Yoga bilang 2 SKS saja Pak. Ya udah oke. Siap. Aman. Oke. Kita berarti mungkin sampai jam 5 menit lagi. Teman-teman. 9.40 ya. Enggak deh. Tadi kan kita mulai 8.30 ya. Jadi mungkin sampai jam 10 nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya di sini juga ada Pak, tugasnya contoh soal. Ya, kenapa? Waduh, waduh, waduh. Kenapa tugasnya Yoga? berarti nanti satu SKS buat dia dialokasi tugas ya Pak. Ya, boleh. Buat tugas aman. Oh. Lutfi nggak mau Pak katanya Pak. Pandangan Lutfi Pak. Lutfi kenapa katanya nggak mau? Ya udah ntar tinggal Enggak, nilai enggak, tugasnya enggak, nggak enggak. usah dimasukin. Nggak apa-apa Lutfi nggak mau kerjain tugas mah. Dikosongin aja, Pak, nilainya. Iya, tinggal nggak usah kerjain. Nanti Jangan deh tinggal Pak, saya nanti nggak dibahas masukin juga nilai kan Bapak. gampang aja ya. Oke deh, sip sip. Dah ya teman-teman ya. Ya saya rasa mungkin materi untuk limit ini cukup ya teman-teman ya. Meskipun tadi ya gen bahasannya masih lumayan banyak. Sebetulnya kalau mengacu pada textbook. Cuma ya ini mungkin akan menjadi satu SKS yang tadi Yoga bilang ya. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Karena saya rasa mungkin untuk berikutnya kita bisa masuk ke topik bahasan kita yang berikutnya ya.
Oh bentar, tapi tadi untuk materi yang ini tadi, ini nanti ada exercise-nya. Kemarin teman-teman udah ngerjain sampai exercise set 1.1 kan ya berarti ya. Nah ini lanjutannya nih teman-teman Betul, ya di Pak. 1.2 ya. Dan kemudian berikutnya di sini ada bahasan yang satu lagi nih di 1.3 ini adalah limit mendekati tak hingga gitu ya. Jadi limits at infinity. Nah mungkin ini saya akan bahas dulu sekilas ya. Jadi limit mendekati tak hingga itu adalah nilai limit ketika x-nya mendekati either positif tak hingga atau negatif tak hingga ya. Tahu teman-teman nih maksudnya x mendekati positif tak hingga sama x mendekati negatif tak hingga. Maksudnya apa nih teman-teman? Secara grafis itu teman-teman bisa jelaskan nggak maksud dari limit x mendekati positif tak hingga sama limit mendekati x mendekati negatif tak hingga. Terus secara grafik kayak gimana tuh teman-teman? X mendekati positif tak hingga. Artinya nilai X-nya positif tak hingga ya. Positif tak hingga tuh kayak gimana sih teman-teman? Oke, ini kita ngomongin nilai X ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngomongin X mendekati positif tak hingga tuh artinya kita ngomongin soal titik X yang ada di sebelah kanan banget. Kebayang nggak? Kan X-nya positif tak hingga ya. Berarti kita ngomongin nilai X yang sebelah kanan banget. Karena positif kan sebelah kanan tuh ya. Maksudnya gimana sih Pak sebelah kanan? Jadi teman-teman bisa bayangin kayak gini ya. Misalnya kita punya sumbu kartesius ya kan. Ini X, ini Y gitu ya. Nah, X mendekati positif tak hingga itu artinya nilai X yang paling ujung kanan ya. Nggak berujung sih, makanya namanya infinity gitu ya. Jadi di sebelah kanan banget gitu ya. Oke. Nah, sekarang ketika kita memiliki fungsi super X itu kan tadi ya teman-teman bisa lihat dia memiliki vertical asymptotes di X sama dengan 0. Jadi di sini vertical asymptote-nya. Sedangkan fungsinya itu nanti akan, atau grafiknya itu akan kayak gini tadi ya teman-teman ya, bisa bayangin ya. Nah, jadi si limit X mendekati uh, tak hingga, negatif tak hingga dulu deh misal, atau positif tak hingga dulu ya. Tadi kita ngomongin positif tak hingga. Itu artinya dia ngomongin soal bagaimana nilai atau berapa nilai yang didekati oleh si grafik ini ketika dia menuju ke kanan gitu ya. Oke? Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya. Sedangkan secara numerik itu kita bisa hitung juga ya teman-teman ya. Jadi ketika dia mendekati positif tak hingga kayak 10.000, 100.000 atau sejuta, maka nanti nilainya itu akan menjadi sangat kecil mendekati nol tapi positif ya. Nah sehingga kita bisa katakan dia nilainya nol nih gitu ya. Oke gitu. Sedangkan kalau mendekati negatif tak hingga itu artinya pendekatannya dilakukan ke sebelah kiri gitu ya kan ya. Sehingga kalau ke sebelah kiri dia jadinya nol juga nih ternyata gitu. Dan kemudian nilai yang didekati ketika X mendekati tak hingga itu disebut juga sebagai horizontal asymptotes ya. Jadi dia ada horizontal asymptote di Y sama dengan nol gitu teman-teman. Udah bisa dipahami sampai sini nih graphical behavior-nya. Bisa ya mudah-mudahan ya. Oh ini ternyata ada gambar yang lebih bagus guys. Jadi saya akan taruh aja di sebelah sini. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi ini ya teman-teman bisa lihat ya ketika dia mendekati apa namanya X mendekati negatif tak hingga dia tuh OTW ke nol tuh ya kan ya. Sedangkan kalau dia mendekati X dari ke positif tak hingga, nah itu dia ke sini mendekati nol juga tapi ini dari atas ya pendekatannya. Kalau ini dari bawah gitu ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini teman-teman ya. Oke, udah ya. Nah, terus habis itu ada apa lagi nih? Nah, berikutnya di sini ada definisi lagi ya. Jadi berikutnya teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh kita bakal bisa lihat bahwa pendekatan limit menuju tak hingga itu bisa kita definisikan jika ada asimptotnya teman-teman ya, atau horizontal asimptotnya. Jadi mungkin, oh ini ada gambarnya deh. Mungkin sebelum ke definisi ini. Kayak gini deh. Jadi karena pada akhirnya kan nanti bentuk fungsinya itu bisa macam-macam ya, representasi grafiknya ya. Jadi eh, apa limit mendekati X mendekati tak hingga either positif atau negatif itu bisa dilihat dari adanya kurva asimtot atau enggak gitu ya. Jadi kalau ada garis asimtotnya, ada horizontal asymptotes ya kan, misalnya seperti ini, berarti
ini adalah nilai dari yang didekati oleh si X menuju positif Tahingga, teman-teman. Gitu. Oke, bisa dipahami ya, mudah-mudahan sampai sini. Dan ini adalah ilustrasi untuk yang negatif Tahingganya ya, kayak gini teman. Dia akan dinyatakan mendekati L ketika ya dia memiliki horizontal asymptote di L kayak gini. Oke, bisa dipahami? Jelas ya teman-teman, yaitu limit Tahingga ya, limit uh, Tahingga. Lalu kemudian habis itu nanti di sini kita juga punya beberapa kaidah atau aturan untuk mengevaluasi nilai limit Tahingga ya. Dan kaidah ini nanti teman-teman bisa pelajari di bagian sini ya. Dan kemudian terakhir di sini ada ini apa namanya infinite limit at infinity kayak gini juga ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki fungsi yang sifatnya apa namanya eh, divergent gitu ya, atau dia semakin besar ketika x yang mendekati tahingga, maka ya nanti limitnya juga akan bernilai tahingga tuh teman-teman ya. Oke, udah ya. Mungkin saya rasa cukup sampai sini buat bagian yang limit mendekati tak hingganya. Nanti silakan teman-teman pelajari. Ada beberapa chapter di bagian sini ya, subchapternya ya. Bagaimana limit mendekati tak hingga pada beberapa fungsi. Ya, ada fungsi berpangkat, ada fungsi polinomial, ada fungsi rasional, terus ada fungsi apa lagi nih? Oh, udah ini ada tipsnya nih. Sisanya nih ada tips ya. Quick method for finding limits of rational function or apa namanya as x in approaches to infinite or negative infinite ya. Nah, terus nanti juga ada limit yang melibatkan radicals atau notasi akar ya. Dan kemudian untuk trigonometric function juga nanti bisa kita lihat bahwa dia itu nggak ada limitnya ketika dia mendekati Tahingga ya. Oke, itu adalah bagian-bagian yang mungkin nanti akan ada di exercise-nya ya. Jadi nanti silakan teman-teman kerjakan ya exercise-nya, dipilih aja mana yang teman-teman mau kerjain ya. Tuh banyak grafik-grafik tuh di situ nanti. Jadi maksudnya kelihatannya sih hopefully teman-teman bisa menerapkan esensi limitnya tadi gitu ya. Oke deh, udah ya teman-teman ya. Kita selesai dengan pembahasan terkait dengan limitnya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Udah ya, aman ya teman-teman ya. Oke, Aman, baik. Pak. Oke. Kita lanjut teman-teman ke materi kita yang ke berapa? Kesekian. Yang materi kita terakhir di pertemuan kita hari ini itu tentang kontinuitas teman-teman ya. Continuity. Jadi continuity sesuai dengan namanya itu adalah keberlanjutan gitu ya. Atau keberlangsungan. Berlangsung apa berlanjut? Kalau to be continue kan bersambung ya. Kalau continuity berarti kesinambungan. Ya, kesambungan dari suatu fungsi ya. Jadi kita bisa katakan bahwa suatu kurva itu kontinu ya atau nyambung ya ketika dia nggak punya lubang ya, nggak punya patahan gitu ya, nggak keputus. Oke, jelas ya. Nah, terus kemudian di sini ada syaratnya nih teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita ngeliat, ini ada contoh grafik ya di gambar 1.7 nih teman-teman ya. Nah ini ya. Jadi kita bisa lihat ya, fungsi itu bisa punya lubang atau break ya, atau putus ketika dia memenuhi kondisi berikut ya. Jadi yang pertama, misalnya fungsinya itu tidak terdefinisi di titik C ya. Nah, case kayak gini ini berarti dia ada lubangnya. Dan kalau ada lubangnya berarti dia nggak continue gitu teman-teman. Ya, gampang ya, bisa dibayangkan karena ini ada yang hilang kan, berarti dia nggak nyambung gitu ya. Terus ada contoh juga yang kedua, ini ada case di mana dia tuh putus ya, break ini teman-teman ya. Kalau ini whole, ini break namanya ya. Nah ini juga break juga nih keputus ya. Dan ini ada whole ya juga ya, ini dia pindah gitu ya. Nah jadi untuk kasus-kasus kayak gini, itu kita bisa katakan bahwa fungsi tersebut ini dia tidak continue gitu ya. Bisa dipahami sampai sini nih teman-teman? Ya. Nah sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa karena ini adalah kondisi yang menyebabkan fungsinya itu discontinue ya. Sedangkan untuk continue dia harus memenuhi syarat tadi ya teman-teman ya. Dia itu harus terdefinisi di C
kemudian limitnya itu eksis, artinya pendekatan dari kiri dan kanannya sama gitu ya. Dan kemudian habis itu nilai dari si fungsinya itu sama dengan nilai limitnya gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kontinuitas dari suatu fungsi itu bisa dipenuhi dengan tiga syarat ini, teman-teman ya. Jadi si fungsi pada nilainya atau pada nilai C, maksudnya gini ya. Kita bisa katakan bahwa suatu fungsi itu kontinu pada X sama dengan C ketika fungsi di titik C itu terdefinisi ya. Terdefinisi itu artinya dia nggak ada lobangnya di situ. Oke. Nah, terus kemudian limit X mendekati C-nya juga eksis ya. Artinya pendekatan dari kiri dan kanannya sama ya. Karena kalau pendekatan kiri dan kanannya beda, dia jadi kayak gini nih. Ya, kayak gini. Dia keputus tuh jadi break. Dan sedangkan yang terakhir, limit dari X mendekati C untuk fungsi tersebut itu sama dengan si FC-nya gitu ya. Jadi artinya ini ketemu nih teman-teman ya. Jadi dia itu nggak kepisah kayak gini ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Dengan definisi dari kontinuitas secara formal kayak gini ya. Oke? Jelas ya teman-teman ya? Tiga syarat nih teman. Tiga syarat kontinuitas suatu fungsi. Oke. Nah sekarang kita akan lanjut teman-teman. Di sini kita punya tiga buah fungsi. Ini ya. Ada fx, ada gx, ada hx. Pertanyaannya adalah, tentukan kontinuitas dari fungsi-fungsi ini pada x sama dengan 2. Ya. Nah, ini karena ada tiga soal, kita bisa kerjakan satu persatu, ya. Tadi ada tiga syarat ya, teman-teman, ya. Tiga syarat untuk mendefinisikan suatu fungsi, ya. Nah, sekarang syaratnya untuk yang fungsi yang pertama, syaratnya kita bisa coba cek dari FC-nya dulu, teman-teman, ya. Berarti kalau dia mau dicek kontinuitasnya pada X sama dengan 2, ya, berarti ini kita coba uji F2-nya. Berapa? Ya. Berapa F2-nya ini, teman-teman? 2 kuadrat dikurang 4 dibagi dengan 2 kurang 2. Berapa jadinya? Berapa ini? Tidak terdefinisi bukan, Pak? Tidak Tidak terdefinisi, Pak. terdefinisi, betul ya. Nah, kalau tidak terdefinisi berarti dia kontinu nggak nih? Enggak. Betul ya, karena dia undefined. Gimana sih? Undefined, ya kan? Nah, berarti dia discontinue gitu ya. Discontinue at x equals to c. At x equals to 2 ini. Udah jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Jadi syarat pertama aja udah gugur dia nih. Oke? Udah ya. Nah, sekarang untuk yang fungsi yang kedua nih, teman-teman. Di sini dia mendefinisikan gx dalam bentuk fungsi putus, ya. Ya kan? Nah, berarti kan kalau fungsi putus kayak begini, ya again, kita bisa coba untuk cek dulu syarat pertamanya ya. Syarat pertama kan FC nih tadi ya, ketika kita mau mendekati X apa, kita mau uji kontinuitas pada X sama dengan C ya. Sehingga untuk case ini, berarti kita uji, kita hitung G2-nya nih, teman-teman. Berapa nilai G2, teman-teman? Dari fungsi ini. Berapa nih G2 dari fungsi ini? Kan Gx sama dengan segini ketika X-nya bukan 2 dan segini ketika X-nya sama dengan 2. Berarti G2 berapa? Berapa teman-teman G2-nya? Ini kayak gampang banget, bahkan kamu nggak perlu ngitung. 3, Pak. 3, betul ya. Jelas kan ya teman-teman? Karena emang fungsi ini didefinisikan demikian ya. Dia bernilai 3 ketika X-nya sama dengan 2. Berarti G2 sama dengan 3. Jelas sampai sini teman-teman? Nah, berarti syarat pertama lolos. Dia terdefinisi pada X sama dengan 2 gitu ya. Nah, selanjutnya kita uji nih eksistensi dari si limitnya. Gimana cara uji limit? Kita uji dari kiri dan juga dari kanan. Jelas nggak teman-teman nih? Gimana limit X mendekati 2 dari kiri lo apa dari kanan lo maunya? 2 dari kanan boleh 2 plus gitu ya. X kuadrat minus 4 per X minus 2 ya. Ya kan?
Nah, gimana nih dua dari kanan? Dua dari kanan itu adalah angka yang sedikit lebih besar dari dua ya. Misalnya berapa? 2,00001 gitu ya. Nah, coba tuh teman-teman bayangin kalau kita masukin angka 2,001 ke sini, dia jadi apa tuh nilainya? Ya. Ini pasti jadi angka yang lebih besar dari 4 sedikit ya. Sehingga kalau dikurangin dengan 4 dia jadi 0,001 sekian gitu ya. Kebayang nggak tuh? Ya. Berapa tuh 0,01 ya kan? Misalnya gitu. Misalnya gambar gini deh. Misalnya X-nya misalnya kita pakai 2,01 gitu ya. Berarti kan X kuadrat itu akan jadi 4,0201 gitu kalau nggak salah. Sehingga kalau dikurang dia jadinya 0,0201 something gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan, ya ini sebenarnya angkanya harusnya lebih kecil lagi sih. Cuma maksudnya yang saya mau tunjukkan adalah ketika, oh bentar, bener deh. Ya, sedangkan kalau misalkan ini kita masukin ya kan. Nah, ini juga nanti dia akan mendekati 2 juga kan ya. Oh bentar, saya kayaknya punya ide lebih bagus deh untuk ngitung ini deh teman-teman. Jadi supaya bisa dihitung lebih mudah ya, ketimbang ngira-ngira karena di sini ada kuadratnya ya kan. Ini teman-teman bisa aja nih pecahin dulu gitu ya kan. X kuadrat minus 4 itu kan bisa kita tulis sebagai X minus 2 kali X plus 2, iya nggak? Nah, sehingga di sini teman-teman bisa lihat ya ini dia akan jadi apa namanya? Jadi bisa di cancel out. Kebayang nggak? Ya. Nah, sehingga kalau kita masukin dia akan jadi berapa nih? Jadi 2 tambah 2 ya kan ya? Atau 2 plus ditambah 2. Jadi 2 plus kan tadi 2,001 ya. Jadinya dia jadi 4,001 kan. Sehingga hasil limitnya adalah 4 gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Sedangkan limit dari kirinya, X mendekati 2 dari kiri, itu pada ekspresi yang sama, dengan cara yang sama, itu nanti kita akan mendapati nilainya juga akan mendekati 4 juga tuh. Dia akan 3,99 sih sebenarnya nanti ya. Tapi kan berarti mendekati 4 juga. Berarti artinya dari sini kita bisa katakan bahwa limit X mendekati 2 dari X kuadrat minus 4 per X minus 2 itu adalah 2 gitu teman. Sorry kok 2, 4 ya. Bentar, ini jadi 3 step nih. Bentar, jadi step pertama tadi dia lulus nih ya, karena dia terdefinisi. Oke? Nah, step kedua, karena limit kiri dan kanannya sama, berarti limit eksis ya kan? Dan kalau limit eksis, berarti dia lulus juga nih syarat keduanya ya. Nah, tapi syarat ketiganya, apa nih teman? Nilai limitnya harus salah sama dengan nilai F pada C gitu ya. Nah, sedangkan ini sama apa enggak nih dia nih teman-teman? Enggak. Enggak ya kan? Berarti dengan begitu dia enggak lulus nih pada kasus yang ini ya. Sehingga karena dia nggak lulus kayak gini, berarti kita bisa katakan bahwa fungsi ini adalah continue atau discontinue. Dia Diskon. discontinue juga nih teman-teman. Discontinue at x equals to 2 gitu ya. Jadi kalau teman-teman bayangkan fungsi ini, itu tuh nanti mungkin grafiknya tuh mirip kayak grafik putus yang ini tadi nih. Ya, jadi limitnya ada terdefinisi, tapi dia nilainya nggak sama dengan fungsi pada nilai tersebut gitu ya. Jelas sampai sini? Jelas ya? Nah, nah udah deh, karena sekarang kita tadi udah ngebahas tentang yang ini ya, bahwa nilai limitnya 4 sehingga untuk soal nomor H nih, kira-kira dia continue nggak nih? Continue, Pak. Wih, saya langsung ya. Kenapa? Karena Karena nilai limitnya Karena sama dua-duanya dengan F-nya gitu ya, F2. Nah, jadi dia tuh memenuhi syarat ketiga syaratnya ya. Dia tuh H2-nya itu sama dengan 2. Sorry, H2 bener ya. H2-nya sama dengan 4 ya kan, which is defined artinya. Sedangkan limit mendekati X mendekati 4-nya dari si fungsinya, dari H-nya gitu ya, dari H, itu dia eksis ya kan, ada ya kan. Sedangkan limit dari X mendekati 4 untuk fungsi H-nya itu sama dengan si H2-nya itu sendiri gitu ya. Gitu. Nah, makanya jadi karena di sini dia sudah memenuhi ketiga syarat ini, berarti kita bisa katakan bahwa fungsi ini merupakan fungsi yang continue gitu ya. Jadi dia continue at x equals to 4. Gitu.
Dah, jelas ya teman-teman sampai sini ya tentang kontinuitas dari suatu fungsi ya. Pak, Nah, bukan ini ada. Ya, boleh silakan. continue at X sama dengan 2 bukan ya, Pak? Itunya. Oh iya, betul banget lagi. Bener banget, bener banget. Ini X sama dengan 2 gitu. 4 mah ininya ya, apa namanya nilai si H2-nya. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman ya. Jadi si fx itu kalau tadi kita lihat ya, karena dia undefined di X sama dengan 2 dia punya lubang ya. Jadi karena dia punya lubang, dia nggak terdefinisi ya. Sedangkan kalau yang GX tadi, dia limit kiri kanannya sama tuh. Jadi OTW kedua, dia nilainya sama tuh. Sama-sama 4. Tapi di 2 sendiri, nilai G-nya tuh 3 ya. G2 sama dengan 3 yang tadi. Makanya dia jadinya dia, ini istilahnya discontinue karena hole-nya itu kepisah gitu ya. Atau breaks lah ini masuknya. Nah, sedangkan kalau kayak gini nih baru dia continue gitu teman-teman ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan nggak ya? Jelas ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, baik. Berikutnya ada apa lagi nih? Di sini ada continuity and in applications ya. Jadi ini ada penggunaan kontinuitas ya dalam fisika nih. Biasanya ini dipakai untuk menguji apa namanya transmisi sinyal gitu ya. Nih, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah bisa bayangin tuh kayak misalnya ada gangguan di kabel yang ditanam di bawah tanah gitu ya kan. Kalau di bawah tanah kan kita nggak bisa lihat ya kan. Nah, tapi dia bisa mengalirkan sinyal voltase sehingga nanti ketika ada kontinuitas yang teramati, mereka nanti bisa lihat tuh kira-kira gangguannya ada di sebelah mana kayak gitu, teman-teman ya. Oke, lalu berikutnya di sini juga ada continuity at interval ya, on an interval. Ya mungkin sisanya ini saya rasa ya seperti tadi aja. Bisa pelajari mandiri karena waktu saya di sini tinggal 3 menit lagi, teman-teman. Jadi ya saya rasa mungkin sampai sini aja kali ya kelasnya ya. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman sebelum kita akhiri kelasnya? Udah ya, mungkin cukup ya teman-teman ya. Sisanya ini tadi ya ada sisa materi lagi sebetulnya di terkait dengan continuity ya. Bagaimana continuity pada fungsi polinomial dan juga rasional dan juga continuity of compositions. Lalu di sini juga ada continuity of inverse functions. Terus banyak banget lagi. Ya, tapi intinya nanti teman-teman bisa pelajari sambil jalan ya. Inilah satu SKS yang tadi dibilang sama Yoga, belajar mandiri ya. Jadi silakan teman-teman belajar mandiri sambil dikerjakan tugasnya. Di mana tugasnya? Tugasnya ada di exercise 1.5. Begitu. Oke, udah ya jelas ya teman-teman ya sampai sini. Mungkin cukup ya kita sampai sini dulu hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Wah, kenapa ya tiba-tiba tepuk tangan? Bukan ya? Tepuk tangan ke siapa itu? Seneng dapat tugas, Pak. Kenapa? Pengen apa? Yoga katanya seneng dapat tugas. Tenang dapat tugas. Oke, iya alhamdulillah. Mantap, mantap, luar biasa. Oke. Ya udah ya kalau gitu kita cukupkan sampai sini teman-teman ya. Jadi PR-nya tadi ada exercise 15, exercise 13, 15. Tadi exercise berapa sih yang saya tulis ini? Kan ini 15 ya. Kok kayaknya ada yang missing ya? 14-nya. Oh, 14 itu yang rigorous limits ya. Jadi 15, 13, 12 ya. Jadi cuma ada 3 set ya kayaknya hari ini. Oke, baik. Seperti kemarin aja ya teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman pilih mau kerjakan soal yang mana dan dikumpulkan di apa namanya Google Drive lagi. Nanti linknya saya akan update di teman-teman udah di-share ya sama Yoga ya yang docs-nya itu. Yaitu pengganti LMS ya. Teman. Saya rasa pakai itu lebih simple aja gitu. Jadi gitu ya. Nanti untuk informasi perkuliahan segala macam kita akan update di situ. Baik, untuk penutup kelas mari kita absensi lagi. Silakan teman-teman nyalain kameranya. Ih, nyala kameranya pas pada absensi doang ini kumaha atuh. Oke, udah ya. Tolong nyalain kameranya ya teman-teman ya. Oke, sip-sip. Berhitung, satu, dua, senyum-senyum. Satu, dua, tiga. Oke, saya taruh di bawah aja nih ya. Wajah-wajah bahagia setelah belajar kalkulus. Cara. Oke. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua untuk partisipasinya di kelas hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jangan lupa dikerjain tugasnya dan sampai ketemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Waalaikumsalam makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.